Breakthrough. Kalau kita kuliah, tentunya kan kita harus punya persiapan yang bagus ya untuk bisa menyelesaikan kuliah kita gitu supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Kalau saya dulu tuh pasti dikasih susu, minum, pokoknya harus fit dan betul-betul saya merasakan bahwa saya fit banget, sehat banget untuk mengerjakan skripsi saya gitu supaya dapat nilai terbaik. Kalau kamu gimana waktu itu? Justru itu Kak, mestinya keadaan kita mesti prima ya Kak Ya pada dong. saat itu. Ya dong. Tapi justru sebaliknya, Oke. pada saat saya lagi skripsi itu justru orang-orang sehat, orang-orang lagi semangat-semangatnya, saya malah divonis kanker. Kanker? Yes, kanker kelenjar getah bening. Oh. Dan itu Stadium? dokter vonis saya stadium 2, Stadium 2, getah bening. getah bening. Oh my god. Pada saat itu ya, jujur saya syok ya, saya Oh, masih pasti muda, dong. saya masih bersemangat, saya masih Iya. aktif banget, dan saya orang yang sangat energik ya Kak. Oke. Dan di situ saya bingung kenapa saya kena begini, dan akhirnya singkat cerita saya harus menjalani yang namanya proses kemoterapi sebanyak Berapa kali? 6 kali 6 dan kali. radiasi 17 kali. Radiasi 17. Iya. Aduh, dibotakin nggak kamu? Ya itu pada saat kemo ya, pasti yang namanya lemes, muntah-muntah itu pasti Kak. Dan juga saya juga gundul, rambut rontok semua Dibotakin Kak. semua. Iya gundul ini Oh my semua, God, nggak yes. kebayang. Ya, dan kalau radiasi, Kakak tahu ya biasa orang radiasi pasti berbekas ya. Iya dong, kulit Iya, kering gitu yes. kan. Cuma ya puji Tuhan ya Kak, Kakak bisa lihat saya sekarang nih. Oh my God. Tunggu. Aku lagi masuk di dalam momen kamu pada saat lagi bikin skripsi itu. Aduh. Ngebayangin saya kemo itu pasti bukan satu proses yang mudah dan itu sangat melukai, menyakiti badan sekali Iya. gitu ya karena saraf-saraf kita pun ada yang terganggu. Iya pada saat kemo itu, Terus kamu kan berusaha keras menghafal nih skripsi kamu kan itu harus dihafalin, harus dimengerti. ya Dan pada kamu saat melalui itu dengan Iya. baik. kalau secara kekuatan manusia saya nggak kuat ya Kak ya. Oke. Soalnya itu bayangkan Kak, saya ambil sastra China, Oke. saya harus menghafal segitu banyak, Oke. dan posisinya selain skripsi saya juga lagi tugas akhir. Itu Tuh, tugas makanya. akhir, skripsi dan lagi kemo. Oke. Itu secara bersamaan semua, kalau secara kekuatan manusia saya nggak kuat. Oke, akhirnya kamu bisa sampai wisuda. Ya puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan saya bisa lewatin itu semua Kak. Dan Oke. lewat proses yang menyakitkan itu, akhirnya di bulan Agustus tahun 2015, bertepatan di Agustus, dokter vonis saya sembuh dari kanker saya. What? Yes. Oh my goodness. Dan juga Heeh. bertepatan juga saya bisa wisuda. Wisuda saat Puji itu. Tuhan. Jadi memang proses kemoterapinya itu berbarengan dengan Iya. masa pembuatan skripsimu 6 Iya. bulan itu ya, Iya, Frila ya. tapi itu nggak jadi halangan buat saya Kak. Oke, Maksudnya wow. saya punya prinsip, seberapapun masalah, sebesar apapun, saya percaya ada Tuhan yang selalu beserta Iya, iya, saya, dan saya terbukti gitu ya, saya Iya. bisa melewati skripsi, tugas akhir, semua nilai- dengan nilainya gimana? luar biasa Kak, justru Luar lebih biasa. bagus dibanding sebelum saya sehat. Wow. Mujizat sih. Dapat beasiswa. Dapat beasiswa S2. My goodness. Aduh, kamu Luar penjabaran kamu dalam waktu berapa detik, berapa menit ini membuat saya sempat gitu loh. Nahan nafas dulu karena ngebayangin kamu kerja kerasnya luar biasa. Buat yang masih sehat, ini satu kekuatan yang luar biasa banget kalau misalnya kita itu yang masih kuat, yang masih punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam keadaan prima, do the best. Yes. Lakukan yang terbaik. Ya, aku- Gafrila sudah menunjukkan Betul, itu. Kak. Dalam Jadi- keadaan terseok-seok ya. Saya setuju banget sama Kakak, do the best. Do the best. Jadi saya selalu punya prinsip, saya ingin melakukan yang terbaik dalam segala Oke. keadaan saya, jangan menyalahkan keadaan. Ya, setuju banget. Setelah wisuda selesai, happy dong pakai Happy, toga dan happy. ada satu statement dari dokter bahwa dinyatakan sembuh dari kanker. Iya, betul. Itu hal yang luar biasa banget, ya, hadiah banget. Lalu apakah kegiatan apa yang dilakukan oleh Gafrila setelah lulus wisuda? Iya, setelah Agustus 2015 saya dinyatakan sembuh dari kanker saya Dan kembali. sarjana sastra China? Iya betul, sarjana sastra China. Saya kembali berkarya Kak. Apa saya yang dilakukan? Saya kembali bermusik, saya melayani Tuhan kembali. Wow. Dan Pelayananmu apa sih? saya pelayanan main biola Kak. Main biola, Saya juga oke. di gereja saya bantu juga untuk pelayanan membina kaum muda. Oh, oke, Iya. kayak preaching gitu kan anak muda. Iya, Ih, kapan-kapan khotbah ya. Iya. Wow. Jadi di sana saya belajar untuk lebih berkarya dalam Oke. Tuhan, bukan hanya untuk diri sendiri. Ya. Dan di situ
puji Tuhan Kak, di tahun 2016 saya dapat kesempatan. Walaupun saya dapat beasiswa S2, tapi mengingat keadaan saya tidak boleh terlalu lelah, saya baru sembuh dari kanker, saya ambil beasiswa singkat, sekitar 2-3 bulan. Itu jelang berapa tahun setelah wisuda? 2015 sekitar itu? 1 tahun. Oh, berarti 2016 ya? 2016, saya ambil beasiswa singkat untuk mendalami musik saya di Yang biola ini? Erhu. Oh, Erhu. Saya baru mendalami Erhu itu sejak umur 15 tahun, Kak. Oke. Ya, itu akhirnya saya pergi ke Shanghai Conservatory of Music. Oke. Saya belajar oleh Profesor Erhu di sana dan juga sekalian saya mendalami bahasa Mandarin saya di sana. Wow, sambil menyelam minum air. Betul. Orang muda hari gini terus sebelah mengeluh dan merasa ini nggak bisa, itu nggak bisa. Hello, kemana aja sih? Ini ada contohnya loh yang luar biasa loh, bisa melakukan apa aja. Saya Keren berpikir, banget sih kamu. Saya berpikir keadaan saya nggak boleh menghalangi saya untuk menggapai impian saya, karena saya tahu Tuhan saya terlalu baik buat hidup saya ya. Apalagi sekarang sudah merasa sehat ya? Iya benar, ya Tuhan udah pimpin saya bisa capai semua impian-impian saya. Setelah mengambil master untuk alat musik Erhu itu, lalu apa yang dilakukan? Pada saat itu akhirnya setelah saya mendalami musik saya, bahasa saya di China, saya balik ke Indonesia. Saya kembali aktif untuk mengajar musik, mengikuti masterclass, dan juga mengajar Mandarin juga. Di saat lagi saya senang-senangnya berkarya melayani Tuhan, tahun 2017, tepatnya sekitar bulan Maret ya Kak, itu saya divonis dokter kanker saya ada kambuh lagi. Kankernya kambuh lagi. Yes. Dan stadium berapa yang kedua ini? Yang divonis kedua itu saya divonis dokter udah stadium 4 Kak, dan stadium 4 getah bening. Kerja getah bening, tapi itu sudah menyebar sampai ke paru-paru. Oh my god. Ya denger ya udah bukan shock lagi ya Kak ya, rasanya hancur banget perasaan saya. Air mata tuh rasanya udah. Frila, aku mau tanya lebih dalam lagi. Pada waktu dokter menyatakan itu tentu ada keluhan sebelumnya ya, mungkin sakit di dada atau ada hal-hal yang lain? Pada saat yang vonis kedua itu jujur kan nggak ada keluhan sama sekali. Justru lagi kontrol? Itu kontrol, rutin kontrol aja. Iya. Oke. Begitu datang ternyata ditemukan satu keadaan bahwa kamu mengalami cancer lagi dan bahkan stadiumnya naik menjadi stadium 4. Pertanyaan saya yang pengen banget saya tahu, waktu pertama kali divonis cancer, kamu tentu kecewa, shock dan kecewa. Lalu kemudian kamu diberikan sukacita oleh Tuhan, kamu dinyatakan sembuh. Lalu kemudian tahun berikutnya, 2 tahun ya, 2017 kemudian, ternyata kamu menderita cancer dan bahkan stadiumnya 4. Kalau shock mungkin pasti, yang saya tanya bukan shocknya nih, kamu kecewa dan marah nggak sama Tuhan? Atau kamu merasa nggak bahwa, Tuhan kok hidup saya dibikin main-mainan ya? Kok Tuhan saya dibikin kayaknya hidup saya ini buat percobaan Tuhan ya? Ini percobaan iman Tuhan, apa ini maunya apa sih Tuhan? Keluar nggak di dalam benak pikiranmu itu? Awalnya heran ya, bingung Kak, bingung benar-benar bingung, kayak nangis pasti ya, maksudnya saya sempat bertanya sama Tuhan, kenapa sih mesti saya? Karena saya masih muda Kak, saya masih banyak impian yang saya mau capai, kenapa mesti terulang lagi, bahkan lebih parah gitu. Saya bingung kenapa Tuhan udah sembuhkan saya, kenapa saya mesti sakit lagi? Ditanya marah atau kecewa sama Tuhan, sedih Kak. Tapi saya nggak marah, saya nggak kecewa sama Tuhan. Karena saya pada saat itu saya hanya berpikir, Tuhan udah tolong saya meraih impian cita-cita saya. Terus sakit kemarin, Tuhan udah tolong saya. Masa sakit yang kedua ini Tuhan nggak bisa tolong saya? Saya rasa emang mungkin seakan-akan Tuhan kayak mempermainkan hidup saya Kak. Hanya totalitas gitu. Percaya Tuhan pasti punya rencana indah buat hidup saya. Karena merasa Tuhan tidak menyertaimu saat itu? Ya, karena stadiumnya 4 loh. Untuk momen tertentu saya ngerasa Tuhan kayak ninggalin saya Kak. Cuma saya tidak berlarut-larut dengan keadaan itu Kak. Saya seperti dalam satu momen ya kayak dalam pada saat itu saya nangis, saya berdoa, saya memperkatakan sebuah pasal yaitu Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, haleluya. Akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Jadi pada saat saya memperkatakan firman itu, mungkin pada saat saya sehat, saya tahu Kak, firman itu baik. Tapi pada saat saya dalam badai tersebut, saya ngerasa wow banget.
Jadi benar-benar di situ nyadarin saya, oh memang Tuhan tuh punya rencana buat hidup saya. Tuhan kasih penghiburan yang luar biasa. Kan kamu sudah melayani, kamu sudah mengajar, kamu sudah punya murid, dan kamu sudah menjadi berkat, meskipun itu dalam bentuk pekerjaan, tapi itu merupakan pelayanan dalam hidup kamu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kan dengan penyakit stadium 4 ini kamu akan mundur, frekuensi mengajar akan berkurang, frekuensi untuk melayani pun berkurang, kamu pasti akan mengalami kelemahan tubuh, kamu gak kecewa? Seperti seakan-akan Tuhan menghentikan hidupmu untuk berkarya dalam Tuhan. Ada nggak pikiran ke situ? Sempat terlintas, Kak. Cuma itu kembali lagi saya katakan, saya tidak berlarut-larut dengan keadaan itu. Di mana titik kamu tidak berlarut-larutnya, Frila? Pada saat saya divonis yang itu, saya pulang, saya hanya nangis, dan karena Mazmur 23 itu, Kak. Kamu baca? Jadi saat itu saya baca, Alkitab? saya perkatakan, Kak. Bukan saya hanya baca, karena pada saat saya perkatakan, saya mendengar, itu masuk dalam hati saya, itu benar-benar menyadarkan saya gitu, hidup ini ya Tuhan kasih sementara, dan saya mau pakai itu, Kak, ya, dan tetap harus jalan. Dan pada saat saya sakit pun saya tetap bisa berkarya, Kak. Di rumah sakit banyak orang yang mengalami kanker bersama saya bisa jadi berkat buat mereka, Kak. Justru itu di situ momen saya bisa jadi kekuatan buat orang lain dengan kondisi saya. Saya nggak mudah loh. Iya, nggak mudah. Pasti jatuh bangun, pasti mudah. di hari tertentu, hari berikutnya mungkin kamu aduh hopeless lagi gitu ya. Pasti apakah itu, ini berhasil seperti yang pertama? Ada nggak pikiran kayak gitu? Atau yang ini gagal? Maaf ya Gavrila, apakah ini hari terakhir saya? Iya, saya sempat terpikirkan itu, Kak. Sempat kayak, oh my God. Saya sampai di titik berserah, bener-bener Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil saya nggak ada marah sama Tuhan, saya nggak ada kecewa. Kalau memang Tuhan mau ambil hidup saya berserah total sama Tuhan. Saya sampai ada titik seperti itu. Kalau Tuhan mau ambil saya, ambil. Kamu udah pasrah untuk bahwa saya ini udah sampai tahap berserah, dan akhir-akhir kamu sudah. Iya, sampai ada tahap pasrah sebegitu, Kak. Bukan berarti saya menyerah, Kak. Saya pasrah totalitas sama Tuhan, tapi saya nggak menyerah. Adakah momen dimana kamu minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa yang kamu lakukan, karena kamu tahu waktu kamu terbatas? Iya, saya pasti minta ampun sama Tuhan, Kak. Karena ya terlalu banyak pasti ya kita ngelakuin kesalahan, kita nggak sadar. Ya, itu pasti pertama kali yang saya lakukan, saya minta ampun sama Tuhan. Mungkin saya ada dosa apa atau apa, saya nggak tahu. Tapi kembali lagi, saya mau melakukan yang terbaik, saya mau minta ampun sama Tuhan. Saya mau hidup lebih baik lagi kalau Tuhan kasih kesempatan hidup buat saya. That's good. Apa sih makna Paskah buat kamu, Gavrila? Woman Breakthrough